Pelarian yang menegangkan dari penjara ternyata menjadi kisah nyata. Karena ia menghabiskan 400 hari di penjara, membuat 39 kunci pintu sel dan berhasil membuka 15 pintu sel. Hanya untuk membuat kesalahan dalam membuka pintu sel yang terakhir. Pria itu, Tim, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena menentang diskriminasi rasial. Temannya Lee dijatuhi hukuman 8 tahun, dan sebelum dia masuk penjara, Tim memasukkan catatan itu ke dalam kotak cerutu di pantatnya. Itu adalah beberapa ratus dolar yang sama yang merupakan kunci pelarian mereka 400 hari kemudian. Ketika hukuman dijatuhkan, dia dan Lee dikirim ke penjara Pretoria untuk menjalani hukuman mereka. Penjara ini dijaga dengan sangat baik dan tidak ada yang pernah melarikan diri dari penjara sejak awal berdirinya. Mereka menjalani pemeriksaan lisan yang teliti sebelum ditempatkan di sel mereka, dan kemudian mereka harus melewati selusin pintu besi untuk mencapai sel mereka, masing-masing dengan pintu dalam dan luar, sehingga sulit untuk keluar. Untungnya, rekannya, Lee, ditempatkan di sebelahnya dan mereka bisa memberi sinyal dengan mengetuk dinding. Saat makan malam, mereka bertemu Dennis, bos tempat itu. Dennis mengatakan kepada Tim bahwa ia tidak boleh makan bersama para tahanan berbaju biru di masa depan. Mereka adalah penjahat dan akan membiarkan Anda mati di sini. Tapi kemudian, tanpa menyadari hal ini, saat Lee mencari tempat duduk, dia melihat bahwa dia akan duduk di sebelah pakaian biru ketika Dennis langsung terbatuk-batuk dan anak buahnya segera mengetuk meja sebagai tanggapan. Lee menoleh dan baru bereaksi ketika Dennis yang berpengalaman bisa melihat sekilas bahwa Tim memiliki sesuatu di pantatnya. Dia mengatakan kepada Tim untuk mengeluarkan benda itu sesegera mungkin atau benda itu akan segera terinfeksi dan menasihatinya untuk tidak berpikir untuk keluar dari penjara. Pagar di sini setinggi 5 meter, ditutupi duri dan di samping lampu sorot 24 jam tanpa sudut mati. Lebih buruk lagi, para penembak jitu di menara telah menembak lebih dari 40 anak dengan darah dingin. Tim kembali ke selnya dan berjuang untuk menguras tom cerutu. Dennis mengisinya dengan catatan dalam pasta gigi dan meletakkannya di atas meja yang mencolok. 23 hari kemudian, Tim akhirnya menemukan cara untuk keluar dari penjara dengan membuat kunci. Pertama-tama dengan menutup kunci dengan selebar kertas putih, kemudian menekan bentuk lubang kunci dengan jari-jarinya, lalu memasukkan potongan kertas yang terlipat ke dalam lubang. Kemudian mengeluarkan pensil dan meremas bagian dalamnya sehingga dia bisa mengukur panjang lubangnya. Langkah berikutnya adalah membuat kuncinya. Pada waktu makan, sesama tahanan Lee sengaja menumpahkan piringnya untuk menarik perhatian para penjaga, dengan hati-hati memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kunci. Khawatir tidak akan ada cukup waktu, Lee juga sengaja memprovokasi sipir, memberi Tim cukup waktu untuk kembali ke selnya saat Tim mengingat kuncinya berulang kali. Ketika ia sedang bermain, ia berpura-pura mengambil bola dan mengamatinya lagi untuk memperdalam pesannya. Ketika mengantri, ia juga tidak melewatkan kesempatan untuk mengamati kuncinya. Setelah merevisinya lagi dan lagi, akhirnya pada hari ke-72 ia mengirimkan gambar kuncinya. Langkah selanjutnya adalah mencari bahan untuk membuatnya. Untunglah penjara memberikan pekerjaan kepada para narapidana sebagai tukang kayu. Dia memasukkan kayu langsung ke dalam botol air yang berisi kopi dan kemudian menutupnya dengan handuk agar tidak berderak. Penjaga penjara tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa pada pemeriksaan dan dia berhasil membawa kayu itu keluar. Ia kemudian mulai membuat salinan gambar satu ke satu. Lihat bagaimana tahanan ini lolos, dia memotong tongkat, lalu mengamplasnya, kemudian mengembalikan butirannya sesuai dengan gambar yang telah digambar sebelumnya, menempelkan gigi-giginya di tempatnya, memasukkannya ke dalam kap lampu dan memanggannya, kemudian mengujinya untuk mengetahui kekerasannya setelah itu. Beginilah akhirnya kunci sel dibuat. Di tengah malam, ia memasukkan kunci yang sudah jadi ke dalam lubang kunci pintu sel dan dengan memutar kunci itu dengan mudah dibuka. Tim tidak percaya, dia tidak menyangka bahwa kunci pertama yang dibuatnya akan berhasil membuka pintu sel, yang di dalam sudah terbuka. Pintu luar hanya bisa dibuka dari luar, dan bahkan jika ia memiliki kuncinya, bagaimana ia bisa membuka pintu luar? Dia kemudian menggunakan metode yang sama untuk mengamati kunci-kunci pada penjaga dengan mata telanjangnya, menghafal setiap struktur kunci. Akhirnya, pada hari ke-100, ia berhasil membuat salinan kunci pintu sel kedua, dan ketika ia sedang membersihkan diri, teman satu selnya pergi ke pintu untuk mengawasinya. Tim mengeluarkan kuncinya dan menguji pintu sel kedua, dengan lembut memasukkannya ke dalam lubang kunci dan kemudian memutar kuncinya sehingga kaitnya keluar. Teman-temannya menyorakinya, tetapi kemudian teman satu selnya mendengar langkah kaki penjaga di depan pintu dan Tim mencoba menarik kuncinya keluar tetapi tidak bisa mengembalikan gerendelnya ke tempatnya. Dalam keputusasanya, Tim mendorong dengan keras dan kuncinya langsung masuk. Dia mencoba untuk memilih sisi lain, tetapi para penjaga akan muncul dan teman-temannya bergegas untuk menariknya. Penjaga itu melihat mereka, tidak melihat sesuatu yang aneh dan berbalik untuk pergi. Setelah penjaga itu pergi, rekannya buru-buru melemparkan pisau dan Tim bergegas untuk mengeluarkan separuh lainnya. Setelah membersihkan diri, para penjaga datang untuk mengunci pintu dan segera menyadari perbedaan pada kuncinya. Tim berbaring di tempat tidur terlalu gugup untuk bersuara, takut para penjaga akan masuk, tetapi para penjaga tidak peduli, mengira mereka telah membuka gerendel ketika mereka membuka pintu. Setelah para penjaga pergi, Tim akhirnya santai. Setelah itu mereka mulai memikirkan cara untuk membuka kunci pintu dengan kunci. Teman satu sel menyarankan untuk mengikatkan tali ke jendela yang berlawanan dan menarik kunci melalui lubang kunci.
Metode ini ditolak mentah-mentah oleh tim karena tidak mungkin memutar kunci dengan cara ini. Lee melihat ke arah kain pel dan langsung mendapatkan ide. Tetapi kain pelnya tidak cukup panjang, hanya sedikit saja. Ketika sedang bekerja, tim terinspirasi dengan melihat mesin pemutar dan kembali dan membuat spindle pada salah satu ujung pel. Larut malam, ia mulai menguji dengan satu tangan memegang cermin ke atas dan tangan lainnya memegang kunci pintu besi untuk berhasil memasukkan kunci dan mulai memutarnya. Setelah 2 putaran tes, pintu sel akhirnya dibuka. Pada titik ini, ia melihat sniper di luar jendela melihat ke arah sini dan bergegas untuk memasang kembali kunci itu, tetapi dalam menariknya keluar, dengan tergesa-gesa ia menjatuhkannya keluar. Saat itu hampir fajar, dan jika para penjaga menemukannya, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia segera menemukan sepotong permen karet, mengunyahnya dan membuangnya, tetapi permen karet itu tampaknya tidak memiliki banyak kekentalan. Tim mencoba lagi dan akhirnya mendapatkan kunci untuk menempel kembali. Ia kemudian menggunakan metode yang sama untuk mengamati garis besar kunci dan terus membuat kunci. Akhirnya pada hari ke-306 ia membuat kunci sel 39 ubin. Agar tidak ketahuan, ia menyebarkan kunci ke berbagai tempat, lalu menemukan teman satu selnya yang mengumpulkan sampah dan menukar rokok dengan 3 set pakaian sipil dan peta jalan. Setelah semuanya siap, mereka memulai pendahuluan yang pada awalnya berjalan lancar. Tetapi ketika mereka membuka pintu keempat, bayangan penjaga penjara tiba-tiba muncul dan mereka bergegas bersembunyi di ruang penyimpanan. Ketika para penjaga naik ke atas, mereka terus mencoba membuka kunci pintu. Tetapi kemudian para penjaga itu setengah jalan melalui patroli mereka dan tiba-tiba berbalik kembali, dan Dennis memperhatikan mereka dan batuk untuk memberi isyarat kepada mereka, dan mereka mendengar batuk dan sekali lagi bersembunyi di ruang penyimpanan. Tetapi kemudian penjaga yang turun ke bawah melihat beberapa tetes air, noda keringat dari ketegangan yang baru saja mereka derita, dan sekarang beberapa dari mereka terlalu gugup untuk bernapas. Untungnya, para penjaga tidak peduli dan menyeka mereka dengan kaki mereka. Kembali ke sel mereka akhirnya bernapas lega. Keesokan harinya, ketika tim masih tidur, tiba-tiba pihak penjara melakukan pemeriksaan rutin dan sipir segera menemukan kotak sikat gigi yang sudah dikosongkan dari gigi bergerigi. Ia menanyai tim tentang apa itu. Tim memiliki ide cemerlang untuk menyisipkan foto yang tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, saat pelepasan lainnya, tim melihat menara penjaga yang akan didirikan, dan dia segera menyadari bahwa begitu menara itu dibangun, pasti tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Kemudian diputuskan untuk memulai operasi malam ini. Malam ini adalah malam di mana beberapa orang akan keluar dari penjara. 400 hari di dalam penjara, mereka telah membuat 39 kunci sel, dan setelah tim menggunakan kunci-kunci itu untuk membebaskan kedua temannya, ia mulai membuka pintu sel luar. Sedikit yang mereka ketahui bahwa mereka baru saja membuka pintu sel ketiga ketika mereka mendengar langkah kaki seorang penjaga penjara. Ternyata penjaga itu telah menyumbat toilet karena diare dan dia datang ke ruang penyimpanan untuk mencari sumbat toilet. Tetapi mereka tidak mengetahui hal ini. Mendengar langkah kaki penjaga yang jauh, mereka bergegas turun ke ruang ganti untuk berlindung. Penjaga yang telah selesai menjalankan toilet hendak memasang kembali steker di gudang, dan mereka mendengar langkah kaki penjaga itu semakin dekat dan mendekat. Jika mereka kembali ke sel mereka sekarang, mereka pasti akan ditemukan. Apa yang harus mereka lakukan? Para penjaga telah tiba di tangga dan hendak membuka ruang ganti ketika Dennis, di lantai atas, melihat bahwa para penjaga tidak datang tepat waktu dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Tim dan Gen mengambil kesempatan untuk meninggalkan ruang penyimpanan untuk pergi ke kantor sipir dan membuka pintu otomatis yang paling penting. Di bawah tekanan yang kuat, barang ke-8 dan ke-9 dibuka sekali lagi. Pada saat ini, mereka berdua bersemangat dan gugup. Akhirnya tiba di pintu terakhir, dan di luar melalui lubang kecil adalah jalan pejalan kaki. Waktu hampir habis dan mereka bergegas untuk bergerak, tetapi setelah mencoba banyak kunci, tidak ada satupun yang bisa dibuka. Karena itu adalah pintu yang belum pernah mereka dekati, mereka harus membukanya secara buta. Satu pintu lagi dari kebebasan, Tim mengatakan bahwa dia akan kembali dan memikirkannya, tetapi teman satu selnya enggan dan mengeluarkan peralatannya dan bersiap untuk memotongnya. Tim bergegas keluar ke koridor di mana suara teman satu selnya yang sedang memahat gembok terdengar keras dan jelas di telinganya. Tidak ada yang bisa mendengar teman satu sel sampai sel itu benar-benar hancur. Mereka mendorong pintu ke dinding dan menggunakan cermin untuk mengawasi gerakan penembak jitu. Ketika dia berbalik, beberapa dari mereka berhasil mencapai penjara, gerbang. Selangkah lagi dari kebebasan, tetapi mereka tidak boleh ketahuan. Mereka keluar secara terpisah, berpura-pura tenang, hanya untuk melihat gubernur penjara yang sedang bersiap-siap untuk bekerja, mengobrol dengan seseorang, dan beberapa dari mereka bergegas cepat-cepat masuk, takut ketahuan. Bahkan penjaga lain yang melewati mereka tidak menyadarinya. Beberapa orang mungkin memandang para sipir tidak mungkin ada orang yang akan berhasil keluar dari penjara, jadi mereka semua lengah. Mereka berlari menaiki jembatan dan melalui terowongan ke sisi jalan yang jauh, menyerahkan uang $300 kepada pengemudi dan masuk ke dalam taksi. Setelah taksi itu melarikan diri, mereka akhirnya tidak bisa menekan kegembiraan di hati mereka. Mungkin sampai sekarang, mereka tidak percaya bahwa itu nyata.
Memang benar bahwa mereka telah melarikan diri dari penjara yang sangat ketat itu. Di sisi lain, sipir penjara, yang baru saja pergi bekerja, akhirnya menyadari bahwa ketiga tahanan itu hilang dan dia bertindak sangat panik sehingga dia bergegas membunyikan alarm. Pada titik ini Dennis di penjara, bagaimanapun, sangat senang, mungkin pemandangan yang sudah lama ingin dilihatnya. Segera setelah itu, perburuan terbesar dalam sejarah Afrika Selatan terjadi, tetapi tim dan yang lainnya telah lama berhasil melarikan diri melintasi perbatasan ke London. Ini adalah kisah nyata. Prototipe tim bernama Tim Jenkin. Beberapa tahun kemudian, ia sekali lagi bergabung dengan koalisi melawan diskriminasi rasial dan terus mengadvokasi kesetaraan rasial, memainkan peran kunci dalam pembebasan ketidaksetaraan dan perbudakan. Meskipun ada banyak film pembobolan penjara, yang satu ini adalah film yang tidak hanya akan membuat saraf Anda gelisah, tetapi ketegangan protagonis pria saat dia membuka kunci satu demi satu akan membuat Anda menahan napas. Terutama ketika Anda mendengar bahwa dia adalah orang sungguhan, Anda akan semakin terkesan dengan kecerdasan sang pahlawan. Terima kasih telah mengikuti dan masih banyak lagi di edisi berikutnya.